Halo semua, nama saya Dero Mindo dari kelas 9D nomor absen 9. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang kerajinan berbasis media campuran, yaitu bab 1. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran dalam kurung stilasi. Prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan adalah sebagai berikut. 1. Pesan eksplisit pada produk harus jelas. 2. Pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan. 3. Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan. 4. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. 5. Perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Mengubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran dalam kurun deformasi. 1. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya, agar perubahan yang diharapkan dapat dilihat dengan maksimal. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, dan serat. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, dan fiberglass. Logam memiliki sifat mudah berkarat. Sebaiknya sebelum digunakan, logam harus diolah terlebih dahulu agar tidak merusak bahan lainnya. Keramik terbuat dari tanah liat juga memiliki sifat mudah pecah. Dengan sangat hati-hati menggunakan bahan yang tidak merusak bentuk wujudnya. Berikut beberapa bahan dasar dan bahan panduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu. 1. Batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga ada batu akik. Permata yang diminati di dunia adalah yang berkristal. Dalam kurung selain jenis batu mulia seperti berlian, zamrud, rubi, dan safir. Logam. Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Logam dapat dipadukan dengan bahan lainnya seperti kayu, kerang, dan batu. Berikut hasil dari paduan bahan dasar batu. Bisa dilihat dalam gambar tersebut. Plastik. Plastik banyak jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Namun, botol paling sering dipadukan dengan kerajinan berbasis media campuran. Selain memiliki permukaan yang cukup keras, juga lebih diminati karena mudah dibentuk. Plastik memiliki sifat yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali seperti plastik botol dan kantong. Ada juga yang tidak dapat didaur ulang, contohnya resin. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami iktifikasi dalam kurun pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot dalam kurung meja dan kursi, bahan bangunan dalam kurung pintu, jendela, dan rangka atap, serta bahan kertas. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga. Kayu juga banyak jenisnya, seperti kayu jati, meranti, nangka, jati landa, kayu hitam, dan sebagainya. Sumber daya masing-masing daerah berbeda. Beberapa jenis kayu dipilih karena bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk. Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kaca, dan lainnya. Berikut produk dan proses pembuatan kerajinan berbasis media campuran. 1. Batu. Batu yang digunakan sebagai kerajinan selain batu permata atau batu mulia juga ada batu akik. Batu permata sebenarnya adalah sebuah mineral atau batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi dan diminati oleh para kolektor. Sebelum dijadikan perhiasan atau kerajinan, batu harus dipoles terlebih dahulu. 1. Bahan dan alat kerajinan batu. Bahan utama yang digunakan adalah batu. Maka batu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan batu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campurnya lainnya adalah kayu, logam, dan sebagainya. Bisa dilihat dalam foto tersebut. 2. Alat kerajinan batu. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan batu membutuhkan alat khusus mulai alat pahat, gerinda, mesin pemotong batu, dan sebagainya. Bisa dilihat dalam foto tersebut. 3.
Produk kerajinan dari batu berbasis media campuran. Contoh produk bisa dilihat dalam foto tersebut. 2. Logam. Logam merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hampir semua benda yang dimiliki manusia pada saat ini memiliki unsur logam di dalamnya. Misalnya smartphone mengandung berbagai unsur logam, alat-alat kedokteran, pisau rumah tangga, bagian-bagian kendaraan bermotor, kaleng minuman, dan benda-benda lainnya di sekitar kita. Membahas tentang logam, logam memiliki jenis-jenis dan nama yang berbeda-beda, di antaranya besi, aluminium, perunggu, timah, kobalt seng, tembaga, dan logam yang lainnya. Jenis-jenis logam tersebut bisa tercipta dari alam atau tercipta karena mencampur logam satu dengan logam yang lainnya dengan bantuan manusia. 1. Alat kerajinan logam. Alat yang digunakan tentunya juga alat sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan logam membutuhkan alat khusus dari mulai alat penggiling logam menjadi plat, alat pateri, tang lancip, penjepit, dan sebagainya. Bisa dilihat dalam foto tersebut. 2. Produk kerajinan dari logam berbasis media campuran. Contoh produknya bisa dilihat dalam foto tersebut. Plastik merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20, yang berkembang secara luar biasa. Penggunaannya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta ton per tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Plastik sudah menjadi bagian hidup sekarang ini. Berbagai macam penggunaan plastik mulai dari untuk membungkus makanan, bahan kecantikan, alat-alat rumah tangga, sampai perangkat elektronik. 1. Bahan kerajinan dari plastik. Bahan utama yang digunakan adalah plastik, maka plastik harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan plastik harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti botol, kantong, bekas perabotan rumah tangga, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kayu, kain, logam, dan sebagainya. Bisa dilihat dalam gambar tersebut. 2. Alat kerajinan dari plastik. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan plastik tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah gunting. Namun, jika ingin digiling atau dipres, maka perlu alat khusus. Dapat pula dipanaskan agar cepat dicetak. Bisa dilihat dalam gambar tersebut. 3. Produk kerajinan dari plastik berbasis media campuran. Contoh produknya bisa dilihat dalam gambar tersebut. 2. Alat kerajinan kayu. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan kayu tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah pahat, amplas, gergaji kayu, mesin bubut, dan sebagainya. Bisa dilihat dalam gambar tersebut. 3. Produk kerajinan dari kayu berbasis media campuran. Contoh produknya yang dapat dihasilkan adalah bisa dilihat dalam gambar tersebut. 5. Keramik. Kerajinan terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos dalam bahasa Yunani, yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Dalam pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. 1. Bahan kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan adalah tanah liat, maka keramik harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan tanah liat harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan seperti tanah liat stoneware dengan pembakaran hingga 1300 derajat Celcius, tanah liat merah atau earthenware dengan bakaran hingga 1000 derajat Celcius, porselein, dan sebagainya. Bahan campuran lainnya adalah kulit, kain, dan logam. Bisa dilihat di gambar tersebut. 2. Alat kerajinan keramik. Alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan keramik tidak membutuhkan alat khusus. Biasanya yang digunakan adalah butsir, roll, spon, tali pemotong, alat putar tangan dalam kurung hand wheel, alat putar kaki dalam kurung kick wheel, dan tungku pembakaran. 3. Produk kerajinan dari keramik berbasis media campuran. Contoh produknya bisa dilihat dalam gambar tersebut.
Menurut saya, bab yang dipelajari ini membuat kita menjadi lebih tahu apa sih kerajinan yang dibuat dari kayu, logam, ataupun plastik, dan memperluas pengetahuan kita dalam kerajinan berbasis media campuran. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.